Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya ini waktunya sangat singkat sekali ini. Banyak hal yang berkembang di diskusi, tapi yang jelas saya selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa mengapresiasi dari terbentuknya forum ini, karena memang yang kita pentingkan itu bagaimana jemaah ini dikelola. Jadi masjid kita dengan keragaman pengurus itu kadang-kadang juga tidak bisa didapati kata sepakat dalam kepengurusan di masjid itu. Jadi forum bebas ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala melahirkan. Karena ini penting, Goa ini sangat dikenal dengan Islamnya, Pak. Jadi ketika Islam diproklamirkan sebagai agama kerajaan di Goa, ini dipublish ini. Itu angka statistik orang yang masuk Islam luar biasa. Karena Raja Goa dulu memang hukum orang yang diajak dan tidak mau. Iya, itu dulu memang sansif. Dan satu hal yang sangat fundamental ini juga penting kita perhatikan, Pak, karena antara ulama dengan pemerintah itu ada catatan yang ditinggalkan oleh Syekh Yusuf. Ya, ketika Syekh Yusuf menyampaikan kepada Raja Goa bahwa jangan lagi ada sabung ayam. Ya. Yang kedua itu jangan ada minum arak. Ya. Yang ketiga, jadi ada 4 itu. Ya, saukan termasuk saukan. Ya. Tapi Raja bilang, bagaimana kalau dilarang balok? Tidak ada nih orang berani. Bagaimana kalau dilarang judi? Tidak ada nih biaya untuk sekarang PAD namanya. Ya. Jadi waktu itu si Yusuf sudah mengatakan bahwa saya akan tinggalkan Goa ini dan tidak mungkin saya akan menginjak lagi istana ini. Jadi itu satu fenomena antara penguasa dengan ilmuwan yang harus dicatat. Yang kedua, bahwa di Goa ini itu peradabannya luar biasa, Pak. Saya pernah bicara di Jakarta menyampaikan bagaimana komunikasi politik. Dan ternyata apa yang terjadi di Goa itu tidak ada di dunia ini selain di Goa. Salah satu buktinya, Pak. Jadi orang Goa itu sangat pantang untuk melakukan kritik yang sampai dilihat oleh orang lain. Makanya ada di Goa itu hebatnya ini peradaban. Ketika zaman kerajaan dulu, Pak, tidak ada itu yang memprotes raja secara frontal. Sekarang kan orang bakar banget segala macam. Bagaimana caranya orang memprotes raja dulu? Itu datang saja menghadap raja dengan topi begini. Jadi tidak ada orang yang tahu selain raja dengan orang yang datang. Begitu raja sudah lihat bahwa ada orang yang topi miring di bawah, dia sudah pulang. Tapi raja sudah tidak bisa tidur. Cari tahu siapa tadi yang datang itu dengan topi miringnya. Nah, ini komunikasi politik yang hanya ada di Goa, Pak. Dan ini diakui oleh pakar komunikasi politik yang ada di Indonesia ini berkumpul di Jakarta. Saya termasuk pembicara yang menyampaikan itu dan semua orang datang ke saya. Apa betul ini Goa begitu? Saya bilang betul. Yang perlu dimaknai dengan topi miring tadi, ya. Tapi yang jelas kita harus hati-hati. Karena kenapa Islam itu berkembang di Goa, Pak? Ada 2 faktor yang sangat jelas. Yang pertama faktor geografis. Tidak ada tempat di dunia ini seperti di Goa, dikelilingi oleh 8 kabupaten kota yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya yang terjadi di Goa itu sangat cepat. Jadi ketika Goa diproklamirkan sebagai agama kerajaan Islam, sangat cepat sekali penyebarannya. Yang kedua mengenai peradaban tadi itu. Jadi yang perlu kita ingat, Pak, dalam dakwah yang namanya orang Goa itu Makassar lah, itu tidak mau disuruh itu. Ini harus diperhatikan ini. Jadi kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, Pak, itu pertanyaan yang muncul. Katakan tadi Pak Kiai, ada tamu kita yang kita curigai belum makan. Jangan langsung disuruh, ambilkan makan, ini kita punya tamu belum makan. Tapi kalau kita sampaikan bahwa barangkali Pak Kiai ini belum makan,
atau ditanya, apa tamu kita ini sudah minum? Nah, jangan disuruh orang, ambilkan dulu minum, saya tidak mau itu. Itu orang Goa. Jadi saya belajar di Universitas Leiden itu ada 20 buku yang dikarang oleh ilmuwan-ilmuwan dunia ini. Salah satunya paling banyak bukunya di Universitas Leiden itu Profesor Dr. Sabot. Itu yang mengubah bagaimana peradaban yang ada di Goa itu. Sampai sangat diperhatikan oleh dunia itu, diutuslah ilmuwan-ilmuwan untuk mempelajari karakternya orang Goa. Kenapa begitu banyak hal ini? Karena orang Goa itu kan tidak perlu juga bicara siapa saya. Dia cuma pakai, dengan pakaiannya itu orang sudah mengerti bahwa ini bukan orang sembarangan. Salah satu yang sudah hampir hilang dan orang tidak ketahui itu sarung. Dulu jurak laba itu Pak, itu tidak sembarangan yang pakai, tapi ketika orang pakai jurak laba itu orang dari kelompok istana itu. Ya. Termasuk rumah Pak, kita tahu rumahnya orang dulu kalau ini dia bangun rumah bukan di tanahnya. Ya, itu hebatnya. Jadi sangat luar biasa. Termasuk ini rumah itu melambangkan siapa orang yang tinggal itu, tidak perlu dipertanyakan. Dengan timba silangi itu 3, pastinya orang baik-baik. Ya. Jadi Goa ini banyak menyimpan peradaban yang harus kita teliti bersama dalam rangka penyebaran dakwah ini. Karena sekarang ini sebenarnya terjadi proses memiskinkan di Goa. Jadi kalau jemaah masjid ini saya minta selaku ketua dewan masjid, orang yang menerima zakat setiap tahun itu Pak, kalau bisa diinventarisir. Jadi semua orang yang menerima zakat di masing-masing masjidnya itu diinventarisir, kemudian kita kelola. Saya dengan Ustaz Samsudin di sini lagi bikin sekolah. Jadi judulnya itu sekolah. Silakan mendaftar dan membayar seikhlasnya. Karena kita tidak bisa juga gratis. Gratis itu pendidikan yang tidak bagus sebenarnya. Tidak merangsang kreativitas. Jadi harus kita beri peluang orang untuk menyumbang. Tapi jangan dibatasi, karena jangan sampai tidak ada uangnya sampai tidak sekolah. Jadi silakan sekolahkan anaknya dengan bayaran seikhlasnya. Ya, seikhlasnya. Nah itu saja yang terakhir barangkali. Terima kasih. Sayangnya ini tidak terlalu panjang waktu yang ada. Tapi kesempatan berikutnya kita sambung lagi karena banyak hal yang terkait dengan masalah masjid. Masalah masjid ini aturannya macam-macam. Dan sekarang ini Pak, secara nasional memang ya seperti tadi itu muncul macam-macam. Tapi itu juga cobaan bagi orang Islam. Masa cilengan saja tidak bisa beredar ya. Subhanallah. Dan saya ini mungkin salah seorang ketua dewan masjid yang sedikit kontroversi Pak di antara seluruh Indonesia. Makanya saya munculkan itu dalam rangka membangun umat ini dengan PT Pelayanan Umum Indonesia. Biarlah ada yang mengurusi memang bagaimana mengangkat kualitas kita dengan ketersediaan finansial. Nah, ini mohon didukung dari semua pengurus masjid karena kita mau mendapatkan informasi siapa saja yang pengunggulan di setiap jemaah masjid itu. Siapa yang punya keterampilan dan belum ada pekerjaan, silakan kita data semua dan kita kelola secara bersama. Inilah pentingnya ini pertemuan, saya kira. Demikian. Terima kasih Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.